dia dianggap meninggal dunia, dia nggak boleh bertanggung jawab apapun. Yang namanya meninggal di tengah laut itu nggak bisa dibawa ke darat, dibuang mayatnya di tengah laut. Jadi ayah kamu itu meninggal dan dimakan hiu. Apa ya, kayak orang-orang bilang, kok lu nggak gila sih, kok lu nggak bunuh diri sih gitu. Apa ya, jatuhnya tuh kayak aku ngeliatnya tuh mukanya kayak jijik banget sih kalau ngeliat aku tuh. Kalau pas waktu itu ketemu setelah aku ngasih tahu itu, jangan gampang tergiur sama laki-laki, maksudnya jangan gampang percaya, jangan mengaku semua. Lovely day ladies, kembali lagi sama aku. Pada kesempatan kali ini, kenalin, aku Caca, aku yang akan memandu kalian, menemani kalian semua untuk topik kali ini yang cukup menarik ya. Karena kita kedatangan narasumber atau tamu yang sangat tangguh banget, kuat banget dalam menjalani hidup sendirian tanpa lelaki pun bisa gitu ya. Tapi atas persetujuan dari narasumber dan permintaan dari narasumber, kita akan menyamarkan namanya menjadi Kak Kiki. Hai Kak Kiki, gimana perjalanannya ke sini? Halo, capek sih tadi naik bis kesini, kayak panas sih. Tapi untungnya nggak macet sih. Untuk jam siang kan nggak macet ya. Nah, kalau untuk Kak Kiki sendiri, apa sih yang ingin Kak Kiki mau sampein di sini di podcast kita kali ini? Cerita yang tadi aku kan udah bilang ya. Sebelumnya tuh aku udah dengar cerita Kak Kiki, terus kayak ngedengerinnya tuh kuat banget Kak Kiki. Kayak aku kalau jadi Kak Kiki nggak akan bisa sekuat itu gitu. Jadi gimana sih Kak? Coba ceritain dulu nih awalnya. Tapi semua orang tuh kayak semua orang tuh dikasih cobaan sesuai sama kapasitas masing-masing sih. Jadi mungkin kalau misalkan cerita aku yang kamu dengar, mungkin di kamu itu kayak luar biasa, tapi mungkin di aku memang udah kapasitas aku kali ya. Mungkin nanti juga kapasitas kamu juga ada kapasitasnya masing-masing sih. Kalau untuk cerita yang mau aku sampaikan sih sebenarnya kayak sepenggal kisah hidup aku sih. Kayak mungkin ini hal yang jangan dicontoh, tapi jadi pelajaran untuk kalian semua. Jangan sampai kayak kejadian ini tuh terulang sama kalian. Jadi ya aku punya kisah sedih yang sudah aku lewatin, dan sampai saat ini sih alhamdulillah aku masih baik-baik aja sampai sekarang. Betul, karena aku kagum banget sih. Maksudnya aku juga pertama kali ketemu ya sama Kak Kiki, terus tadi udah cerita-cerita dikit dan wah luar biasa banget. Coba dong Kak Kiki ceritain ke Ladies New Fam secara singkat gimana sih kejadian yang menimpa Kak Kiki? Ya jadi secara singkat kejadian aku tuh, aku hamil di luar nikah. Cowok aku nggak mau tanggung jawab, dan keluarganya pun ikut mendukung, keluarga cowoknya pun, dan aku sekarang menjadi single mom tanpa seorang suami. Itulah kisah aku secara singkat. Terus pertama kali biasanya kan kalau maaf ya, hamil-hamil di luar nikah tuh biasa pertanyaan gimana respon keluarga, apalagi terlebih keluarga perempuan dulu. Terus itu gimana respon keluarga Kak Kiki? Alhamdulillah ya, untuk respon keluarga aku baik. Mereka kecewa, tapi mereka masih tetap mau kayak ibaratnya nampung aku lah. Karena sebenarnya balik lagi sih, apapun masalah kita, mau bagaimanapun masalah kita, benar-benar orang tua, benar-benar keluarga sih yang bakal ada selalu untuk kita. Jadi pada saat pertama kali tahu, aku nggak langsung ngasih tau keluarga, tapi aku ngasih tahu cowok aku dulu. Tapi pada saat itu cowok aku nggak mau dengar apapun yang mau aku jelasin, jadi aku nggak sempat ngobrol dulu sama cowok aku. Sampai akhirnya aku langsung ngomong sama orang tua cowoknya. Dan akhirnya aku langsung ngomong ke orang tua aku juga. Nah disitu akhirnya semua tahu, keluarga cowoknya aku dan keluarga aku tahu kalau aku lagi hamil. Dan respon keluarga si cowoknya gimana? Respon keluarga cowoknya itu aku bilang, dia gak mau untuk tanggung jawab sih, kayak menyalahkan aku sepenuhnya gitu. Jadi seakan-akan bahwa kejadian itu cuma aku aja yang salah. Tapi sebelumnya berarti Kak Kiki berarti udah mantan ya? Iya. Berarti sama si mantan ini udah menjalin hubungan tuh pacaran udah berapa lama? Kalau pacaran sekitar 5-6 tahun. Itu putus nyambung atau enggak? Putus nyambung, tapi nggak banyak banget sih. Kayak
sampai aku tahu aku dalam keadaan hamil itu aku sebenarnya di keadaan putus. Jadi pada saat itu emang aku tahun 2019 itu aku emang lagi putus sama dia, gak ada hubungan apa-apa, tapi di luar dari hubungan tanpa status itu aku sama dia deket, sampai keluarganya pun deket sama aku. Dan Kak Kiki ini sedekat apa sama keluarga si cowok ini? Aku tinggal bareng sama mamanya sama dia juga. Jadi mamanya? Iya. Aku tuh kayak punya satu tempat tinggal ruko gitu. Jadi kan dulu aku kerja di salah satu perusahaan. Nah dia itu sewa satu ruko. Jadi itu ada perusahaan dan ada kafe. Jadi itu aku yang ngurus. Nah di situ aku dibuatin satu kamar, di mana aku bisa tinggalin. Nah waktu itu keluarga cowok aku itu lagi keadaan down. Jadi dia nggak punya tempat tinggal segala macam. Jadi akhirnya aku mutusin untuk ya karena ya kasihan lah ya gitu, dan aku pun ya lagi deket gitu, maksudnya aku juga deket sama mereka, masa sih aku punya tempat yang bisa ditempatin tapi aku nggak nolongin gitu. Akhirnya aku mutusin untuk tinggal bareng sama mereka di tempat aku itu. Nah, sampai akhirnya aku tinggal bareng sama mereka. Berapa lama? Sekitar dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya sekitar 8 bulan, 9 bulan aku tinggal bareng. Tapi ini berarti kejadiannya ini tahun 2000? Aku tahu aku hamil tahun 2020. Tahun 2020 Iya. kejadiannya yang tadi tinggal bareng berarti 2020 juga? Dari 2019 akhir sampai 2020. Oh, dan taunya itu gimana? Apakah kakak langsung emang refleks di badan tahu kalau kayaknya lagi hamil deh gue? Atau gimana? Enggak sih, itu kayak drama banget sih sebenarnya. Kayak aku juga apa ya? Aku sendiri aja aku nggak tahu. Jadi pada saat itu aku tahu aku lagi hamil itu ketika usia kandungan aku udah 7 bulan. Dan semua itu pasti nggak akan mungkin nyangka sih, karena aku sendiri pun nggak mungkin gak sih. Maksudnya ketika orang lain yang dikasih tahu pun pasti mereka berpikir aku bohong gitu. Tapi banyak kok teman-teman aku yang apa ya, kayak mereka mau jadi saksi hidup bahwa ya, nah aku pun nggak tahu gitu. Jadi pada saat itu kejadiannya kan aku selama ini tinggal bareng sama keluarga cowok kan yang aku bilang itu. Nah itu tuh aku hampir nggak pernah pulang ke rumah karena emang orang tuanya itu nggak mau aku tinggal. Jadi aku selalu stay di ruko setiap hari. Nah pada waktu itu tuh mau lebaran, aku ingat banget seminggu sebelum lebaran itu pas bulan Mei aku tuh pulang ke rumah kan, karena emang aku apa ya, kayak mau lebaran dong di rumah sama keluarga. Nah pada saat itu aku tuh belum tahu kan, biasa aku ngelakuin hal-hal yang udah hal-hal biasa aja gitu kan, lebaran segala macam, sampai pada saat aku kumpul-kumpul sama teman aku. Nah salah satu teman aku ini emang kayak suka orang pintar gitu. Nah kebenaran namanya teman aku ini salah satu orang pintar yang suka dia datangin. Nah kayak waktu itu aku diajak ikut ke sana karena emang ada mandat dari orang tua aku juga. Jadi seminggu setelah aku pulang ke rumah tuh aku selalu ngeluh sama mamaku, kenapa ya perut aku tuh suka kembung gitu kan, kayak aku pikir kan masuk angin. Nah orang tua aku tuh mikir kayak takutnya ini penyakit liver gak keluar, karena tetangga aku pernah ada yang kayak gitu, tiba-tiba perutnya kembung, ternyata itu liver gak keluar. Nah, aku gak tau lah ya, orang tuh juga masih percaya kayak gitu kan. Nah akhirnya dia nyuruh aku untuk nanya juga kenapa perut aku kayak gitu. Pada saat itu aku juga ikut ke sana tuh. Nah aku dicek juga tuh sama neneknya teman aku. Pas dicek, neneknya aku, teman aku langsung ngomong kayak gini, ini mah udah hamil 4 bulan, cewek perempuan panjang, tinggi dan cantik, kata dia gitu. Terus aku langsung kayak, apa sih, gak mungkin. Aku sempat masih bercanda-bercanda lah kayak karena aku yang merasakan, tapi aku gak merasakan apa-apa gitu. Karena perut itu juga nggak ada? Enggak, mual juga enggak. Mual tuh aku pernah sih, aku tuh mual, tapi aku pikir tuh masuk angin karena cuma sekali aja, cuma malam aja sih hari gitu, karena aku minta mungkin masuk angin karena emang seminggu sebelumnya juga aku minta angin tiap hari karena aku pikir masuk angin. Adalah akhirnya aku nggak percaya, aku tuh malam itu juga langsung mau tes kan, cuma kan tuh lagi covid ya karena tutup kan, jadi aku nggak bisa beli alat tes kehamilan. Akhirnya besok paginya tuh aku ke Alfa tuh beli kayak tes pack gitu. Nah akhirnya aku nggak langsung tes karena aku pikir nggak mungkin lah ya gitu, aku juga nggak ngasih apa. Akhirnya aku ingat banget pas azan maghrib aku pengen pipis, akhirnya situ aku tes. Tapi pas aku lihat hasilnya aku malah berpikir gini, ngapain ya aku tes kayak gini maghrib gitu kan, pasti memang setan lewat makanya hasilnya kayak gini. Itu aku masih tetap kayak berpikir positif sih. Terus di situ terus aku masih ngajak teman-teman aku, kayaknya kita ke bidan aja deh gitu, karena aku nggak percaya juga gitu, nggak mungkin. Nah pas aku ke bidan ternyata aku lebih shock
pas bidan periksa aku, dia nanya, ini baru pertama kali periksa? Iya. Terus dia langsung ngomong, ini udah 7 bulan katanya gitu kan, kandungannya udah usia 7 bulan. Aku langsung ya kaget sih, ya posisi aku di situ sama teman-teman aku, ya mungkin bidannya pun tahu lah ya maksudnya posisi aku kayak gimana, cuman aku pura-pura tenang. Nah akhirnya pada malam itu berlalu, besok paginya aku langsung ke rumah sakit, aku langsung USG karena aku benar-benar kayak masih nggak percaya sih udah langsung dari bidan tuh. Pas aku udah USG ke dokter, ternyata benar usia kandungan aku tuh udah sekitar mau 8 bulan, itu anaknya perempuan. Pas dilihat juga USG semuanya kelihatan sih, dari mata, hidung, mulut gitu, kaki gitu, semuanya kelihatan jelas pas USG. Jadi pada saat itu aku langsung kayak bingung, sebenarnya masih kayak percaya nggak percaya, masih denial bahwa oh ini apaan sih gitu, karena benar-benar kejadiannya tuh benar-benar kejadian langsung datang udah 7 bulan, padahal itu dari badan aku sendiri gitu, tapi aku nggak ngerasain apa-apa. Makanya aku dari situ aku langsung pulang ke rumah, pura-pura nggak terjadi apa-apa, sampai akhirnya aku mutusin untuk ketemu sama teman-teman aku untuk cerita ini gimana sih penyelesaiannya. Berarti setelah udah tahu nih ternyata oh ya udahlah kayaknya ternyata gue hamil gitu ya udah terima. Iya. Tapi nggak langsung ngomong ke nyokap gitu. Enggak, karena aku masih berpikir aku nggak tahu harus kayak gimana. Aku juga masih percaya nggak percaya sih ini aku hamil beneran gitu, maksudnya walaupun aku dari USG tuh tetap nggak percaya sih. Atau langsung menghubungin si cowok pacaran gitu? Enggak, aku ngomongin teman aku dulu sama saudaranya dia, karena aku juga kenal sama saudaranya. Aku minta solusi itu baiknya kayak gimana gitu. Nah ternyata udah didiskusiin, mereka bilang baiknya ngomong sama cowoknya dulu. Jadi ketika menjelaskan ke orang tua juga enak, dia mau tanggung jawab atau enggaknya juga enak. Yaudah akhirnya pada saat itu kebiasaan harinya aku langsung hubungin cowok aku langsung ngechat kayak aku mau ketemu, aku mau ada yang diomongin. Tapi ya responnya pasti bakal tau lah ya, karena kan emang aku udah gak ada hubungan apa-apa sama dia. Responnya dia malah marah-marah sama aku, malah bilang aku pengganggu hubungan mereka, duri di hubungan mereka gitu kan. Sampai akhirnya aku diblok dan aku nggak bisa cerita, maksudnya nggak bisa ngomong ke dia. Sampai akhirnya ngasih tahu dia itu saudaranya, karena kan aku juga kenal sama saudaranya. Akhirnya dibantu lah ngomong sama dia lewat saudaranya. Oh, jadi posisinya berarti pas kamu udah tahu hamil dan ternyata kan usianya 7 bulan ya. Dan berarti si cowoknya itu udah punya pacar? Udah. Pada saat kamu tahu dia udah punya pacar? Udah. Terus? Jadi aku flashback ya sedikit, aku ceritain jalan ceritanya kayak gini. Jadi aku tuh putus sama dia bulan Maret 2019. Nah bulan April itu aku deket juga sama cowok. Nah bulan Mei itu dia jadian sama cewek. Nah terus bulan Juni itu dia balik lagi sama aku, minta balikan, tapi akunya nggak mau. Nah bulan Juli itu dia tetap maksa aku balikan, minta aku balikan, tapi aku tetap gak mau kan. Sampai akhirnya di bulan Agustus akhir itu aku kecelakaan bareng sama dia. Jadi aku abis main sama dia, aku kecelakaan, aku nggak bisa jalan tuh selama sebulan. Nah dari situlah kita mulai dekat lagi, kita mulai tinggal bareng lagi, karena kan emang sebelumnya itu aku sama dia juga tinggal bareng. Nah jadi setelah aku kecelakaan itu kan aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku tinggal bareng lagi sama dia. Nah dari situlah mulai aku udah tinggal bareng sama dia, lanjut tinggal bareng sama keluarganya. Itulah. Iya ikut. Ya. Oh. Tapi di situ juga dia masih pacaran sama ceweknya juga, masih lanjutin. Jadi si ceweknya ini aku tahu dia pacaran sama dia. Jadi setiap jalan sama si cewek ini tuh aku tahu. Jadi selalu laporan. Iya, selalu ngasih tahu kayak aku jalan dulu ya sama ini gitu. Oh iya, karena pada saat itu tuh di akhir Agustus itu sebelum aku kecelakaan, dia tuh emang nanya sama aku, kamu mau balikan nggak sama aku? Aku bilang aku nggak jauh sama dia kan. Nah siang itu ternyata dia komitmen sama si cewek ini. Nah sorenya ini aku bilang iya aku mau balikan. Nah dia tuh bilang aku udah nggak bisa, aku udah komitmen. Dari situ aku mulai ngejar-ngejar dia lagi. Aku yang mulai bucin lagi sama dia gitu. Nah sampai akhirnya udah aku tinggal bareng, ya udah kejadian kayak tinggal bareng sama keluarganya gitu kan, sampai kayak hidup bersama lah ya. Sedangkan dianya sama cewek lain, tapi aku yang selama ini nemenin ibunya, tinggal bareng sama ibunya gitu. Bahkan ibunya aja setiap bulan aku selalu kasih gaji lah ibaratnya, karena kan dia ngebantuin aku ya. Jadi setiap bulan aku selalu kasih uang ke ibunya gitu. Ya, jadi emang sedekat itu aku sama keluarganya. Tapi ceweknya
Tahu, maksudnya dia tinggal sama mantannya gitu, ibunya tinggal sama mantannya, pacarnya tahu? Tahu. 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 Tapi pacarnya masih tetap dilanjutin? Aku nggak ngerti ya dari apa ya, aku nggak ngerti sih, maksudnya posisi ceweknya kayak gimana, kan aku juga nggak di posisi dia ya. Cuman kalau misalkan aku lihat mungkin dia juga udah selesai itu kali ya sama pacarnya atau gimana. Tapi yang aku bingung gini loh, ada beberapa temannya dia tuh yang nyangka aku yang malah numpang sama mereka, sampai ada omongan kayak gini, kok si Kiki tuh bertahan aja ya gitu, padahal udah putus gitu, kok masih mau aja tinggal bareng, padahal kan posisinya di situ tempat aku, bukan tempat mereka. Tapi seakan-akan aku yang numpang. Aku suka jawab gini, ya masa aku harus ngusir orang? Maksudnya ya aku juga nggak apa ya, maksudnya aku niat awal pun ngebantu mereka, bukan karena aku pengen dapetin anaknya, aku mau nolongin mereka, enggak gitu. Aku emang dari awal pun niat ngebantu, jadi masa ya aku yang ngebantu, aku yang ngusir gitu kan. Aku waktu itu pernah emang pacarnya ngomong sama aku gitu kan, nggak malu apa katanya update keluarga orang terus gitu kan, kayak dekat sama keluarga orang gitu, padahal orang udah punya pacar gitu. Itu kayak psycho banget sih gitu, kayak freak gitu kan. Terus aku jawab kayak gini, terus salah aku di mana? Yang tinggal di tempat aku kan mereka, bukan aku yang numpang. Masa aku yang harus ngusir? Aku jawab gitu, ya coba aja kamu omongin gitu kan sama cowok kamu, baiknya kayak gimana gitu sama keluarganya. Kenapa harus nuntut aku untuk yang pergi dari kehidupan mereka, sedangkan mereka yang apa ya, ibaratnya kayak tinggal, ya datang di kehidupan, maksudnya tinggal di kehidupan aku gitu kan. Ya di situ apa ya, dia juga tetap apa ya, kayak ya namanya manusia, tiap orang pasti jahat cerita orang gak sih? Iya, jadi ya mereka, dia pun tetap sama penilaiannya dia gitu. Cuman ya kalau aku, karena emang niatnya dari awal nggak ada untuk apa ya, kayak nggak ada, aku ngajakin mereka tinggal tuh kayak pengen deket sama enggak, karena emang niatnya ngebantu, karena mereka ada bisa masalah gitu ya. Selagi aku masih bisa bantu ya kenapa enggak gitu. Iya betul. Terus lewat dari si mantan ini, kehidupannya si mantan dan pacar barunya, kembali lagi baliknya ke anak, lebih sensitif kalau anak ya. Nah untuk anak ini kakak lahiran berarti sendirian, tanpa adanya dia atau keluarga yang mungkin temen gitu. Iya, jadi sampai di titik aku benar-benar sendiri tuh ada proses di mana emang aku untuk pertanggungjawaban dong sama si cowok ini, walaupun emang dia gak mau apa ya, gak mau tanggung jawab ya. Tapi sebenarnya di awal tuh dia masih sempat mau tanggung jawab sih. Jadi dia tuh sempat mau nikahin aku, tapi dengan alasan dia mau nikahin aku sampai setelah anak ini lahir. Jadi pada saat itu aku tahu kondisi kandungan aku udah 8 bulan, sedangkan dia mau nikahin aku sampai anaknya lahir. Ya cuma sebulan, maksudnya buat apa? Jadinya nikah siri sebentar aja. Iya, lagian kan aku juga bukan pengen dinikahin sebenarnya. Aku tuh cuma pengen minta apa ya, kayak anaknya itu jelas gitu, dokumennya gitu, dokumen anaknya itu jelas. Aku tuh cuma pengen itu aja kok. Aku juga nggak pengen dinikahin gitu, maksudnya kayak nikah gitu. Enggak, aku sampai bilang sama dia, aku tuh bikin surat perjanjian aja bahwa ketika aku udah ijab kabul sama dia ngekal aku 3 sekalian langsung hari itu pun gitu, nggak apa-apa gitu. Karena kan benar-benar bukan pengen dinikahin, tapi aku tuh pengen anaknya itu jelas dokumen anaknya gitu. Iya, secara negara. Nah jadi pada saat itu emang aku udah sempat mau nikah sama dia, tapi nggak jadi karena penghulunya waktu itu nggak mau nikahin aku kalau emang nikah secara agama aja, dia pengen aku nikah secara negara. Nah akhirnya sampai si cowok ini tuh dikasih waktu selama 3 hari untuk ngurus dokumen untuk nikah negara. Dia tuh cuma diminta, jadi kan kalau mau nikah tuh sudah surat MI, keterangan nikah gitu. Nah dia tuh disuruh untuk nyiapin itu aja. Nanti kalau dia udah ngasih itu ke aku bakal ngasih surat akte cerai ke dia. Jadi cuma sebatas itu aja, dia ngasih anak aku ngasih akte cerai ke dia. Nah dia awalnya menuju itu. Selama 1 hari berikutnya aku tanya, masih beralasan dia sibuk. Hari kedua sibuk, sampai hari ketiga terakhir itu aku tanya, sampai aku bilang kayak gini, ya udah jadinya mau gimana, mau nikah secara negara dengan surat perjanjian, aku siap ditalak 3 ketika beres ijab kabul, dan aku emang bener-bener pure untuk nikah secara negara itu cuma untuk ngurus dokumen anak, atau aku mau buat perjanjian
dengan poin-poin di dalamnya itu ada beberapa poin gitu kan. Terus akhirnya dia bilang ya udah kayaknya aku nggak bisa nih kayak kamu secara negara, aku milih untuk tanda tangan surat perjanjian aja. Akhirnya aku kirim surat perjanjian yang isinya bahwa dia dianggap meninggal dunia, dia nggak boleh bertanggung jawab apapun. Ketika dia nanti anak aku perempuan gak harus minta izin apapun lagi sama dia, pokoknya semua tanggung jawab itu ada di aku, dan dia nggak bisa sedikit pun tanggung jawab, dan nggak ada sedikit pun kayak ikut campur deh, udah nggak ada ikut campur lagi gitu, kayak dia dianggap meninggal dunia. Dan ketika aku kirim respon dia, kan aku berpikir bahwa kayaknya kalau cowok normal dikasih pilihan kayak gini masih bisa banding-bandingin gak sih, kayak gue dianggap meninggal sama anak gue sendiri, terus kayak ibaratnya gue nggak bisa ikut campur tangan ya, walaupun emang ini anak di luar nikah, tapi kan itu udah daging dia nggak sih gitu, kayak harus ada rasa tanggung jawab. nah gitu. Tapi ternyata responnya di luar dugaan sih. Dia kirim balik surat perjanjiannya, dia bilang oke, tapi di bawahnya ada satu kalimat yang bikin aku benar-benar kayak sakit hati. Dia ngomong kayak gini, dia ternyata nambahin satu poin bahwa isinya itu suatu saat anak ini udah boleh nusuk apa sama dia, entah itu warisan atau apapun itu. Berarti dia malah lebih mikirnya lebih ke harta dong kalau gitu. Kayak pokoknya anak ini gak boleh deh, pokoknya gue gak mau ngebiayain apapun. Iya. Mikirnya kayak gitu dong. Iya, jadi dia emang benar-benar aji mumpung ketika surat perjanjian ini aku kasih, itu malah buat dia jadi kayak ya udah gue nggak usah tanggung jawab karena ada surat perjanjian ini gitu. Jadi kayak gue nggak tanggung jawab tuh bukan karena gue mau, tapi karena surat perjanjian ini. Tapi kalau suatu saat ya, mungkin pada saat itu dia memang belum ada rasa tanggung jawab, belum ada rasa kayak bukan nih, kayak bukan anak gue. Tapi kan manusia mungkin akan berubah ya. Suatu saat misalkan dia bakalan balik lagi nih ke kakak, terus kayak mohon kayak pengen lihat aja deh anak aku yang dulu, yang mungkin dulu aku punya salah sama kamu gitu. Terus dia mohon sama kamu, pengen minta lihat aja deh anaknya gitu, udah segede apa, udah bisa. Itu kamu bakalan gimana? Enggak sih, karena emang dari awal pun, jadi aku punya satu cerita nih. Jadi waktu itu kan aku udah dapet sama saudaranya ya, ada beberapa saudaranya aku dapet. Jadi ada satu saudaranya nanya ke dia gini, yang namanya bangka itu lama-lama pasti bakal kecium. Nah kejadian itu kan pasti nggak mungkin dong nggak ketahuan. Nah kalau suatu saat nanti, nih saudaranya nanya kayak gini, kalau suatu saat nanti nih, anak lu tiba-tiba masuk pintu rumah lu, terus pas lu buka dia manggil ayah ke lu, apa yang bakal lu lakuin? Dia jawabnya kayak gini, kan aku pikir kayak ya dia bakal nyesel atau gimana. Dia bakal jawab, udah gue tinggal tunjukin surat perjanjian yang udah ditandatangani, terus gue bilang ibunya bukan. Iya, jadi gak ada kepikiran aku untuk aku bakal nemuin anak aku, karena aku udah menyusun skenario sebaik mungkin sih. Jadi aku tuh yang udah nanamin sama diri aku, sama keluarga aku, sama orang-orang yang emang nantinya kayak ngedeketin aku gitu. Jadi kalau misalkan emang anak aku nanya ayahnya kemana gitu, aku udah jawab kayak gini, aku nikah sama ayah ibu tuh nikah sama ayah kamu itu pada saat ayah kamu tuh lagi berlayar. Jadi pada saat itu ayah kamu itu pulang sebentar untuk nikahin ibu secara agama, makanya kenapa kamu nggak punya nama ayah di akte. Nah pada saat itu untuk mau nikah negara, ayah kamu langsung pergi berlayar lagi. Nah pada saat berlayar lagi, ayah kamu meninggal di tengah laut. Pada saat meninggal di tengah laut, yang namanya meninggal di tengah laut itu nggak bisa dibawa ke darat, dibuang mayatnya di tengah laut. Jadi ayah kamu itu meninggal dan dimakan hiu, jadi nggak ada makamnya. Jadi maaf aja ibu nggak bisa nunjukin gitu. Jadi emang itu aku udah tanamin sih ke semua keluarga aku gitu, orang tua aku gitu, ke pasangan aku gitu yang maksudnya mau sama aku gitu. Aku udah bilang sih aku bakal ngejelasin kayak gitu sama anak aku ketika nanti anak aku nanya, kok aku nggak punya nama ayah di akte, nggak kayak teman-teman aku yang lain gitu. Berarti kakak sama sekali nggak akan pernah mau gitu kalau dia tiba-tiba datang lagi, balik lagi minta lihat anaknya, nggak akan pernah. Enggak sih, Karena udah sesakit itu waktu itu rasanya. iya, dibilang sakit, aku udah nggak tahu sih rasa sakit kayak gimana. Karena kayak orang-orang bilang, kok lu nggak gila sih, kok lu nggak bunuh diri sih gitu. Pengen, kalau dibilang pengen banget, kayak pengen punya pikiran kayak gitu. Cuma gak tahu kenapa
kayak Tuhan gak ngasih deh gitu. Maksudnya emang sempat kayak pengen gitu bunuh diri, tapi hanya sebatas itu aja, nggak kayak yang benar-benar depresi, benar-benar kayak hilang akal, enggak. Tapi malah dengan kejadian itu kayak banyak hikmah yang bisa aku ambil, banyak banget pelajaran hidup yang bisa aku ambil gitu. Malah dari kejadian itu bukan sisi negatif yang lebih aku dalamin, tapi lebih ke sisi positifnya gitu. Padahal ya kalau dibilang religius, aku nggak religius banget gitu ya, maksudnya kayak aku juga masih ninggalin sholat aku gitu kan, nggak yang aku bukan orang yang taat beribadah gitu, tapi nggak tahu kenapa Tuhan tuh benar-benar sayang sama aku gitu, kayak aku tuh tetap dijaga sama dia gitu. Apakah ini kakak berpikir ini adalah jawaban? Mungkin kakak pernah minta ke Tuhan kayak, ya Allah kalau dia jodoh aku deketin, kalau enggak jauhin. Mungkin jawaban setelah kejadian ini ada jawabannya. Iya mungkin, karena gini loh, pada saat itu, pada saat aku udah putus sama dia, itu aku benar-benar di saat posisi aku downnya, aku minta balik lagi sama dia, ternyata dia udah komitmen kan. Nah itu kan aku mulai ngajar dia lagi kan. Nah pada saat itu emang aku di situ benar-benar taat ibadah banget, setiap hari aku berdoa sama Tuhan gitu kan. Tolong tunjukin apapun caranya, tunjukin kalau misalnya yang terbaik dan yang bukan yang terbaik. Benar-benar tolong tunjukin apapun caranya. Aku selalu minta itu setiap saat, setiap hari. Pada saat pertama kali aku tahu aku hamil pun, aku masih berpikir bahwa itu jawaban dari Tuhan, bahwa dia yang terbaik buat aku, bahwa dia yang kayak oh ini tuh ternyata jawaban dari doa-doa aku gitu, bahwa aku tuh berjodoh sama dia gitu. Tapi ternyata setelah apa yang aku laluin saat ini, oh ternyata jawaban ini tuh jawaban bahwa dia tuh nggak baik sama aku, bahwa setelah Tuhan mungkin udah ngasih ngasih petunjuk dari orang tua aku. Emang orang aku nggak setuju sama dia, terus teman-teman aku juga nggak setuju juga dengan sikap-sikap dia. Emang dia nggak main tangan, cuma dia orangnya ngomongnya kasar, ngebentak-bentak gitu kan, soal lempar barang. Tapi aku tetap nggak sadar, aku tetap kekeh pengen sama dia, aku tetap masih kekeh kayak ya aku harus berjodoh sama dia gitu kan. Mungkin dengan cara kayak gini Allah tuh nunjukin bahwa ini loh dia tuh nggak baik. Dan emang benar aku sadar aku sadar bahwa dia nggak baik setelah kejadian ini. Jadi makanya kenapa kayak mungkin aku nggak dikasih gila itu, aku juga kadang suka bilang gini, nggak apa aku mau dibilang munafik, nggak apa aku mau dibilang so baik, so berpikir positif gitu. Tapi emang bener sih, kayak kejadian itu membuat aku tuh selalu mendatangin pikiran positif gitu. Maksudnya kayak bisa aja nggak sih aku tuh langsung kayak negatif terus di pikiran aku tuh, pasti kan kayak masalah nyalahin gitu kan, kayak nyari hal-hal yang bisa buat depresi. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh dikasih jalan yang nunjukin tuh bahwa oh ini tuh jawaban kayak gini loh. Jadi lebih ke positif sih buat diri aku. Jadi kayak ngerasa oh iya mungkin Tuhan tuh saking kayaknya sama aku ngasih kayak gini tuh biar nyadarin aku bahwa dia tuh nggak baik. Mungkin kalau nggak dikasih kayak gini, ketika aku nikah sama dia atau aku sama dia, ini bakal lebih parah kejadian jadi kayak gini. Mungkin aku bakal dijadiin kayak budak lah kakak, aku nggak tahu ya. Maksudnya kayak mungkin aku bakal disiksa atau apa, aku nggak tahu. Mungkin makanya Allah ngasih cobaan ini ke aku, ya ini jawaban doa aku selama ini gitu. Bukan Allah ngasih ini tuh, ya mungkin ini teguran juga karena aku melakukan hal-hal yang gak baik. Tapi aku juga ngambil sisi positifnya, oh ini mungkin jawaban Tuhan dari doa aku sih, bahwa minta ditunjukin gitu loh. Jadi aku selalu ngambil hal positif dari apa yang aku alami. Tapi aku sih kayak ngasih saran, maksudnya kayak buat teman-teman di luar sana gitu ya, ambil sisi baiknya gitu ya dari cerita aku gitu. Tapi hal-hal negatif yang udah aku alamin, yang udah aku lalui itu jangan sampai kalian contoh, karena kalian bisa contoh aku ya gitu. Kalau kalian ngelakuin hal-hal kayak gini tuh berakibat kayak gimana sih gitu. Iya kalau misalkan alhamdulillahnya cowoknya mau tanggung jawab gitu. Kalau cowoknya nggak mau tanggung jawab kayak aku, ya bakal kejadiannya ya gini lah gitu. Kalian jadi single mom gitu kan, ngebiayain anak kalian sendiri, nggak ada suami, yang nggak ada yang nguatin gitu, lahiran sendiri. Berarti anak sekarang umurnya berapa? Udah 2 tahun lebih. 2 tahun 3 bulan. Udah bisa jalan gitu? Udah jalan, udah bawel. Udah gemes-gemesnya. Terus kalau untuk kehidupan kakak pribadi sekarang, untuk saat ini, apakah masih single atau udah punya pasangan atau udah mau tunangan atau udah mikir married gitu?
Udah ada pasangan sih, cuman kalau untuk tunangan belum. Cuma emang kalau udah kepikiran untuk menikah ada. Tapi kalau dari sisi aku sih nggak terlalu yang fokus ke pasangan. Kenapa? Karena ya hidup aku juga apa ya, dibilang baik-baik, cuman baik banget sih enggak ya. Aku juga merangkak untuk ya menjadi baik-baik aja gitu, karena ya emang nggak semudah itu kan. Ditambah juga aku masih punya tanggungan yang lain selain anak gitu kan ya. Terus pasangan tahu berarti cerita yang terjadi sama kakak? Tahu banget sih. Dan dia responnya gimana? Responnya awalnya pun dia bilang sih dia mau sama aku karena dia kagum sama aku katanya. Karena ketika aku menceritakan kisahku udah nggak ada sedih, udah nggak ada tangis. Kayak aku cerita kayak gitu. Mungkin kalau orang di luar sana ceritanya kayak masih nangis-nangis atau gimana. Tapi kalau aku emang udah bener-bener ya udah nggak ada lagi yang harus ditangisin, karena yang mungkin udah terlalu banyak dan udah kering juga kayak air mata aku gitu. Jadi aku cerita pengalaman aku ya kayak gini dengan cara ketawa-ketawa gitu kan. Terus kayak jatuhnya tuh jadi kayak lucu kalau menurut aku, kayak kocak banget ya, kok dulu gue kayak gini gitu, kok gue dulu sebego ini gitu. Ya, gitu. Berarti udah ikhlas banget, udah kayak kan kalau yang orang yang baru denger pasti sedih banget ya kayak denger. Tapi kakak kan ceritanya kayak udah gue cerita aja gitu, gue udah gak ada sedih-sedih lagi. Berarti udah sangat ikhlas banget, udah yang itu tuh udah sakit berdarah-darah gue tuh udah lewat banget, udah segitunya berarti rasanya. Sampai sakitnya tuh udah ketutup, udah kebalut lagi gitu. Kalau dibilang ikhlas ya nggak tahu ya, karena kalau untuk mencapai titik ikhlas itu ya kita susah lah ya. Cuman aku sih suka kayak gini, semua bisa karena terbiasa. Jadi makanya aku selalu ngomong sama semua bisa karena terbiasa kok, beneran gitu. Karena kalau kita kalau kita ngeluh terus ya itu bakal terus tertanam nggak sih di diri kita gitu. Makanya kalau aku ngomong semua bisa karena terbiasa kok. Kalau misalnya kita biasa aja melewati hidup ini, ya udah nanti juga bakal berlalu. Semua tuh bisa karena terbiasa. Jadi kakak sama sekarang nih hubungan sama si keluarga mantan itu masih baik-baik aja atau terakhir tuh hubungannya kayak gimana? Enggak sih, karena terakhir tuh yang aku yang ngasih tau itu dia mamanya tuh berubah 180 derajat sih. Jadi emang benar ya, maksudnya orang tua orang lain tuh ya beda sama orang tua sendiri. Betul. Jadi pada saat aku ngasih tau itu emang si mamanya itu langsung berubah gitu. Dia langsung kayak yang biasanya setiap hari makan bareng sama aku, tidur bareng, baik banget. Tapi sejak kejadian itu dia langsung kayak menyalahkan aku, menyudutkan aku, dan kayak jijik lah ngeliat aku gitu ya. Ya ampun. Iya, padahal maksudnya kalau dibilang aku setiap hari sama dia tuh benar-benar harusnya dia yang bakal jadi saksi hidup aku gitu. Karena ibaratnya aku beres mandi kayak semua dia ngeliat badan aku secara vulgar gitu. Tapi dia yang paling menyalahkan aku, dia yang paling menyudutkan, dia yang paling jatuhnya tuh kayak aku ngeliatnya tuh mukanya kayak jijik banget sih kalau ngeliat aku tuh kalau pas waktu itu ketemu setelah aku ngasih tahu itu. Tapi kakak setelah ngeliat kan mukanya kayak jijik gitu tuh dia ngeliatnya. Tapi kakak kayak nangis kah atau ya udah cabut aja? Ya sedih ya, maksudnya kayak yang aku anggap orang tua aku sendiri gitu. Maksudnya yang aku selama ingin bela-bela ini dibandingkan orang tua aku sendiri, kita aku jarang pulang untuk nemenin dia doang gitu. Kok segininya sama aku? Padahal aku sama dia tuh tiap hari banget, kayak masa tidur bareng apa bareng itu. Tapi ya dia yang paling menyalahkan, harusnya dia yang paling membela. Aku sih awalnya berpikir kayak gitu, tapi ternyata ya itulah, orang lain tuh akan lebih jahat sih dibandingkan polisi. Apapun itu disini. Betul, tetap harus balik lagi ke keluarga, karena yang mungkin sedarah kali ya, yang tahu kita dari kecil, keluarga. Jadi pasti ya kalau minta pertolongan ke siapa lagi, apalagi orang tua. Iya bener banget. Nah karena berhubung nih untuk orang tua, berarti kakak lahiran tadi sendiri ya? Iya. Maksudnya tanpa ada keluarga si cowok atau si cowoknya itu nggak ada? Oh nggak ada. Nah itu struggle-nya gimana? Apakah ada kontak fisik, kontak batin tuh ngebentrok gitu? Jadi selama aku hamil tuh aku benar-benar nyari tempat sih, karena waktu itu aku di ruko itu kan 2 lantai, aku nggak mungkin tinggal di situ dan aku pun nggak mungkin tinggal di rumah.
Karena kan emang rumahku di dalam perkampungan gitu kan, maksudnya ya emang segala sesuatu resiko ada tanggung jawabnya, cuman ya maksudnya keluarga aku juga menjaga nama baik keluarga aku ya. Akhirnya waktu itu aku cari kosan, aku tinggal sendiri di kosan karena waktu mama aku nggak bisa dong setiap hari harus nemenin aku di kosan sendiri selama hamil sampai 9 bulan sampai aku mau melahirkan. Aku sendiri sampai pada saat aku mau melahirkan. Karena emang keluarga aku sih nemenin aku ya, kayak setengah bulan sebelum aku lahiran tuh aku balik lagi ke ruko kan, karena ya udahlah udah mau lahiran bentar lagi, dan aku pun akhirnya tinggalnya di lantai bawah tuh, waktu dikondisikan mungkin untuk bisa tidur di lantai bawah. Ya itu seperti itu lagi, ditambah waktu itu kan aku COVID ya. Jadi sebenarnya kan ruko itu kan tempat kerja aku, tapi aku tuh di-cut sebenarnya dari dari kerjaannya tuh gitu. Jadi aku nggak dikasih gaji full, kayak cuma dikasih uang untuk kayak buat jajan aja lah ya gitu. Nah sedangkan keluarga aku juga ekonominya lagi turun waktu itu, jadi aku benar-benar semuanya sendiri sih dari segi keuangan segala macam. Makanya sampai aku tuh sebenarnya tuh pada saat ini tuh juga sedang kelilit hutang karena bekas dulu. Jadi aku dulu karena cuma digaji untuk jajan doang, sedangkan aku harus lahiran, harus biayain anak gitu kan. Akhirnya aku tuh pinjam ke salah satu pinjaman online yang akhirnya aku nggak bisa kebayar, dan akhirnya aku harus muter. Akhirnya aku sampai kelilit hutang gitu. Jadi sebenarnya kisah aku tuh nggak cuman hamil di luar nikah terus membiayai sendiri, aku juga harus kelilit utang, terus ada semua masalah tuh di satu waktu. Iya benar. Tapi alhamdulillah masih ada keluarga lah ya. Iya. Tetap walaupun seburuk-buruknya yang balik-balik lagi, pasti keluarga alhamdulillah masih support, karena ada juga kan beberapa keluarga tuh yang udah nggak mau tahu. Iya. Kayak anaknya kayak gitu udah tuh nggak mau tahu lepas tangan. Tapi alhamdulillahnya tuh masih ada pihak keluarga yang masih tetap nemenin. Iya, jadi keluarga aku benar-benar support sih. Jadi kayak waktu pas aku lagi lahiran tuh aku bener-bener kayak dibawa ke sana ke sini, karena kan waktu itu aku pertama kali tahu ya aku hamil, kan aku ke bidan jauh dari rumah aku tuh. Akhirnya pas aku lahiran aku pengen di sana karena aku pengen di bidan, karena kata bidan tuh bisa normal kan. Akhirnya aku ke sana jauh dari rumah aku sekitar perjalanan sejam setengah. Ternyata di sana kayak diabaikan gitu, karena kan di bidan tuh katanya kalau misalkan emang gak dari awal di situ tuh kayak nggak tahu perkembangannya gitu kan. Jadi waktu cuma dicek, ternyata pas aku nyampe sana tuh aku tuh ngerasa kayak ada yang keluar gitu loh. Pas aku setelah buang air kecil tuh kayak ada yang keluar gitu. Nah kata dia tuh itu kayaknya rembes aja deh, ternyata itu emang air ketubannya udah pecah. Tapi kata si bidannya tadi diceknya 4 jam lagi. Pas 4 jam lagi dicek mau maghrib, nah aku tuh langsung tiba-tiba diinfus, langsung tiba-tiba dikasih oksigen. Kenapa? Terus akhirnya dia ngomong, katanya kalau dirujuk aja ke rumah sakit gimana, karena ini kayaknya ketubannya udah mulai kering. Akhirnya di situ aku dirujuk ke rumah sakit. Udah akhirnya sampai rumah sakit nggak mungkin tindakan malam-malam, akhirnya bisa pagi yang tindakan di sesar. Aku padahal udah pembukaan 8 tapi kepalanya nggak turun, jadi emang harus diambil tindakan sesar. Akhirnya aku di sesar. Nah pas anak aku lahir terus anak aku nangis kan, biasanya kalau nangis tuh normal ya. Nah ternyata pas selama kan abis lahiran tuh diobservasi kan biasanya. Nah pas anak diobservasi itu ternyata anaknya kan memang ketuban dan udah masuk paru-paru ya, dia langsung masuk ke NICU anak. Nah aku juga pas lahiran tuh jadi di ruangan itu tuh, di ruangan yang tempat rawat tuh orang-orang udah pada lagi nungguin, aku tuh enggak, aku mah tetap sendiri karena emang anak aku masuk NICU kan, karena emang dia ada permasalahan gitu di pernapasannya. Akhirnya aku udah pulang duluan, anakku masih di sana. Seminggu kemudian pas banget paginya ayahnya nikah sama pacarnya, anak aku keluar dari rumah sakit. Di hari yang itu tanggal berapa? Tanggal 15 Agustus 2020. 2020. Kok bisa ya? Ya jadi emang mereka tuh udah punya rencana mau nikah gitu kan, yang aku bilang betul. Cuman awalnya itu rencana mereka tuh di bulan November kalau nggak salah, tapi aku nggak tahu kenapa dipercepat. Dan sekarang berarti mantan suami udah punya? Udah nikah, udah punya anak. Masih berkata-kata ya, kayak bener-bener semua kejadian, semua masalah tuh satu gitu.
satu waktu dan masalahnya bukan masalah yang gampang gitu, kayak berat banget. Ya begitulah hidup. Tapi sekarang berarti kesibukannya lebih kerja aja. Iya kerja. Udah stabil alhamdulillah. Ya lagi merangkak lah, lagi mencoba untuk baik-baik aja. 2 tahun anaknya boleh nggak? Boleh. Cewek. Iya. Berarti bener dong kata yang pertama kali Iya. sebelum tes pack itu. Iya, bener. Cewek tuh. Iya. Berarti bener ya? Berarti ternyata orang pintar tuh Iya. beneran bisa ya ternyata. Kita walau alam aja itu mah percaya masing-masing ya. Ih, lucu-lucu. Ini Instagramnya Kak? Iya. Dibuatin Instagram? Iya deh. Aku buatin kayak dari pas awal lahiran, tadi SD. Terus Ini berapa bulan, pas Kak? lahiran. Ini pas 9 bulan. Aku punya foto pas aku belum tahu aku hamil sih. Itu beda banget sih. Soalnya kan udah ketahuan juga ya. Iya. Kayak perutnya emang gak gede tuh Kak? Kan udah 7 bulan. Nih, tuh. Oh iya. Kayak masih normal ya? Iya. Karena kan yang brand aku tuh gede juga kan. Jadi ya gak kepikiran juga, tapi emang kelihatan kok bedanya pas udah ketahuan. Ini udah ketahuan? Oh iya, udah ketahuan sebulan ketahuan. Berarti 9 bulan? 8? 8 bulan lebih. Oh 8 tuh baru nongol ya? Iya, makanya ya dibilang keajaiban sih. Karena sebenarnya tuh apa ya, kisahnya itu aku tuh suka Zumba. Dan aku tuh aktif banget Zumba pas dia masih muda. Terus juga ya maaf ya, kayak aku suka minum-minuman keras, ngerokok gitu. Itu aku lakuin pas aku lagi ngandung dia dan pada saat belum tahu ya. Tapi alhamdulillahnya gitu dia normal tanpa ada chat apapun ya, alhamdulillah. Soalnya aku juga pernah dipijit. Dipijit? Iya, perutnya pernah dipijit 2 kali Sebelum tahu? sebelum tahu. Pas mau ngecek-ngecek kan karena dikira kembung ya? Iya, jadi kan emang aku tuh suka dilur gitu karena dilur sambil dipijit gitu. Nah pada saat itu kan aku ngerasa kembung ya, jadi minta dipijit aja gitu perutnya. Itu tuh aku bener-bener dipijit sampai aku nggak bisa tidur. Karena kan aku pikir ya udah itu mah sakit karena dipijit gitu ya. Itu bener-bener nggak bisa tidur semalaman dan alhamdulillah tuh nggak kenapa-kenapa sih. Ya alhamdulillah. Kayak rencana Tuhan tuh emang Iya. gak ada yang bisa tahu ya. Kalau ya udah terjadi kun fayakun, terjadilah terjadi. Iya. Keren banget cerita hari ini. Sebenarnya ada banyak yang gak patut dicontoh, tapi tuh ada banyak juga yang harus dipelajarin. Apalagi struggle-nya ya, kayak single mom itu gak mudah banget ya kan Kak. Apalagi terus juga banyak masalah di dalam satu waktu, itu gak mudah banget. Terus aku mau bilang makasih banget sama Kak Kiki, makasih banget, inspirasi banget. Walaupun stigmanya suka negatif kalau hamil di luar nikah, tapi di balik semua itu tuh sebenarnya yang ngalaminnya tuh lebih powerful lagi, lebih yang semangat, lebih banyak cobaan, dan alhamdulillahnya tuh nggak kepikiran yang aneh-aneh ya. Iya. Keren banget. Oke, kalau gitu Kak Kiki terakhir banget nih ya, ada nggak sih yang mau Kak Kiki sampaikan kepada para ladies tentang apa yang menimpa Kak Kiki? Mungkin bisa jadi pelajaran, nilai positifnya juga ada gitu. Apa? Iya sih, mungkin kalau dari aku ya untuk wanita di luar sana, jangan gampang tergiur sama laki-laki. Maksudnya jangan gampang percaya, jangan mengasih semuanya gitu. Dan apa ya, ambil sisi positif dari kisah cerita aku, buang sisi negatifnya. Jadi pelajaran, jadi contoh bahwa apa yang aku lakuin itu ternyata salah, dan jangan sampai kalian contoh, jangan sampai kalian lakuin. Pokoknya, dan aku mau saran sih sama kalian gitu ya. Apapun yang terjadi di hidup kalian, itu adalah cobaan yang sesuai dengan kapasitas kalian. Jangan merasa kalian itu rendah diri atau nggak bisa melewatinya. Semua bakal bisa dilewatin kok. Semua bisa karena terbiasa. Kalian kuat, kalian bisa. Pokoknya ambil sisi positif dari apa yang terjadi. Jangan selalu melihat dari sisi negatifnya. Pokoknya apapun masalah yang kalian alami, yang kalian terjadi di hidup kalian, ambil sisi positifnya. Apapun itu, sekecil apapun sisi positifnya, tetap terpacu sama sisi positif itu. Pokoknya tetap kuat, tetap semangat apapun yang terjadi. Betul. Makasih banyak Kak Kiki sekali lagi udah mampir-mampir main-main kesini.
Semoga bisa ketemu lagi Kak di lain waktu ya. Ya. Makasih Ya. Kak Diki. Terima kasih juga buat para ladies yang udah nonton nih sampai saat ini. Jangan lupa nanti bakalan tetap kok ya ada bakalan podcast dengan tema-tema yang lebih seru. Jadi tetap ditonton. Dah.